Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ilham. Mohon maaf ganggu Bu Nur. Tidak apa-apa. Kemarin Bapak menghubungi saya ya. Katanya Iya ada Bu, sesuatu yang ingin dibicarakan begitu? betul. Iya, Ini Bu, Mangga Pak eh, Ilham. boleh Gimana Pak curhat sedikit Ilham? Bu? Boleh curhat sedikit. Boleh, boleh aku Pak Ilham. Jadi Gimana gini Pak Bu, Ilham? saya tuh mengajar di kelas. Mungkin kalau ada kesempatan Ibu juga bisa melihat gitu ya Bu. Iya. Tadi juga mungkin Ibu sedikit melihat ya. Tadi karena Ibu berpapasan tuh ketika Oh, saya yang kelas mengajar. yang kelas 7I 7 yang kelas A. Oh, 7I, I. 7I. Iya, 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 iya iya. gitu kan. Iya. Nah, itu tadi tuh Bu, ada hal yang aneh gitu. Jadi bukan aneh Mhm. sih, ada masalah intinya. Oh, Jadi memang gitu. di kelas saya itu ada anak-anak yang hanya ada satu anak sih Bu sebetulnya Bu. Jadi Mhm. dia itu di kelas tuh sangat-sangat pasif Bu, gitu. Jadi Mhm. diam gitu ya, gitu. Jadi Mhm. tidak ada partisipasi di dalam kelasnya itu Bu. Iya. Nah, Begitu. Pak Ilham, saya coba garis bawahi dulu, berarti Ya, ya. ada tujuan dari pertemuan kita hari ini ya, Pak, ya? Percakapan kita hari ini ya? Ya, betul Bu. Iya, iya. Ya, Nah, kita supaya sama nih, supaya sama persepsinya, jadi, tujuan dari atau manfaat dari percakapan kita hari ini adalah untuk, menyelesaikan permasalahan yang tadi Pak Ilham sampaikan, betul? betul Bu. Tujuannya saya Iya. berharap eh, kita sharing, saya bercakap-cakap Mhm. dengan Ibu, eh, harapannya ada solusi ataupun saya menjadi tercerahkan, kemudian Oh. saya eh, memiliki ide-ide untuk dapat menyelesaikan masalah saya, yaitu adanya anak yang di kelas itu tidak kooperatif, tidak partisipatif, pasif begitu. Siap, Bapak Tujuannya Ilham. seperti itu, Bu. Baik, kita akan sama-sama mencoba mencari solusi permasalahan bersama nih Pak Ilham ya, tentang Betul, apa Bu. yang ditemukan di kelas Pak Ilham. Kebetulan saya juga mengajar Pak di kelas 7I. Siswanya kalau boleh ditebak laki-laki ya Pak ya, betul? Ya, betul, laki-laki, Bu. Iya, iya, iya. Nah, Iya, ini Pak Ilham sendiri gitu ya, kalau boleh tahu, setelah mendapatkan, permasalahan seperti tadi, itu kan pastinya kita sudah sama-sama mengajar itu kurang lebih 3 bulan ya Pak Ilham ya? betul, Bu, tiga Betul. bulan. Nah, Pak Ilham sendiri sudah mengidentifikasi mungkin, apakah diamnya itu seperti apa nih Pak Ilham? Karena kan kalau pelajaran saya mungkin dengan pelajaran Pak Ilham sedikit berbeda ya, nanti kita coba cari Ya, benang merahnya gitu. Nah, sudah mencoba mengidentifikasi Pak Ilham? ya, Bu. Jadi ada memang setelah saya identifikasi, Bu, Mhm, ada hal yang aneh, Bu. Anehnya itu begini, mhm, Bu. Jadi dia itu betul-betul dalam kegiatan mhm, presentasi, dia itu di dalam kelompoknya dia tidak mau berpartisipasi. Jadi cenderung mmm, dia itu hanya diam saja gitu Bu, hanya diam diam. saja. Kemudian Mhm, mengerjakan tugas pun gitu ya. mhm, Kan ada anak yang pendiam Bu, tapi disuruh ini mau, disuruh itu mau. Ini sih memang tidak nol banget gitu Bu, cuma kurang gitu Bu, mhm, kurang mhm, partisipatifnya itu. Yang anehnya tuh Bu, ketika ditanyakan sama saya sama orang tuanya, setelah saya mhm, identifikasi, tanyakan ke orang tuanya itu, mencoba menelaah gitu Bu, mhm, dengan orang tuanya itu ini Bu, saya telepon ya by phone ini Bu. Nah, mhm, saya belum ketemu sama orang tuanya. Di mhm, telepon itu dia itu katanya kalau sama mamanya mah ngobrol segala mmm, macam diceritain. Jadi mhm, kalau ada apa-apa teh nyerita dari A sampai Z itu gitu ya. mhm, mhm, Jadi ternyata si anak yang pasif ini kalau sama orang tuanya mah aktif gitu, aktif, curhat, iya, berbicara. Tapi kalau ditanya sama saya, kemudian itu cenderung tertutup gitu Bu, gitu. cenderung tertutup. Sama teman-teman juga sama begitu Bu. Sama teman-teman juga sama ya? Iya Pak betul. Ilham, boleh tidak kalau saya misalnya bertanya, apakah Pak Ilham pernah punya, data awal tentang siswa kita ini, Pak Ilham?
terutama di pelajaran Ya, Bapak misalnya? ya betul Bu, saya sudah melakukan asesmen diagnostik Mhm, kognitif dan mhm. juga asesmen diagnostik non kognitif. Iya, hasilnya Nah, seperti apa memang Pak Ilham? hasilnya itu memang kurang umumnya, pada umumnya kurang gitu Mmm, Bu. kurang Nah, dari segi kemampuan ya, kognitif ya? iya, dan saya Mhm. juga nampaknya yang saya pikirkan, saya telah itu karena nampaknya ini kayaknya kebutuhan manusia, kebutuhan siswa nih yang kayaknya kurang terpenuhi, bisa jadi ya Bu ya. Bisa Mungkin jadi karena Bapak Ilham, iya mungkin betul. karena ke mamahnya mah ini eh, terasa kasih sayangnya mungkin ya, Iya yang betul. membesarkan dari kecil jadi ngobrol gitu ya. Tapi Mhm. kok kalau ke saya mah enggak gitu, mungkin karena saya kurang memberikan kasih sayang Nah, gitu Bu. bisa jadi itu betul sekali Pak Ilham. Pak Ilham Iya sendiri sudah gitu ya. bisa membuat apa ya, suatu kesimpulan awal ya Pak Ilham ya, Iya sebelum iya Bu. kita ke yang lain. Nah, tadi Pak Ilham sudah menyampaikan, Pak Ilham sudah punya data. Wah, saya apresiasi Pak Ilham, bagus sekali itu yang sudah Pak Ilham lakukan ya. Iya Terus, Pak Ilham juga sudah bisa membuat suatu persepsi awal ya, bahwa, iya. bisa jadi ini ada salah satu kebutuhan yang tidak dipenuhi Terpenuhi Bu. oleh siswa kita. Kalau dari kognitif mah kan kita juga sudah tahu bersama ya, minimal ada Iya. perubahan yang kita inginkan seperti yang tadi Pak Ilham sudah sampaikan ya. Nah, kira-kira Iya Pak Bu. Ilham, setelah Pak Ilham tadi sudah punya persepsi gitu ya, sudah punya data awal, sudah menganalisis selama 3 bulan, Pak Ilham pastinya punya rencana nih setelah punya persepsi awal itu. Punya rencana Ya, mau seperti apa nih ke siswa kita gitu, iya supaya ada Pak. perubahan itu. Oh iya, jadi kepikiran juga sih rencananya dari obrolan ini, alhamdulillah Bu. Iya, Jadi saya gimana tuh, Pak? kepikiran juga rencana menyelesaikan masalahnya itu karena memang menurut saya tadi dia itu kebutuhannya, salah satu kebutuhan dia sebagai siswa tidak terpenuhi ya. Di Mhm, antaranya mungkin kasih sayang. Nah mhm. ini saya rencananya itu mungkin karena saya juga baru by phone ya Bu Iya, dengan dengan orang orang tua. tuanya. Mhm, Nah, saya ingin memanggil orang tuanya mungkin ke sekolah, mhm, iya, kemudian ingin lebih jelas gitu perlakuannya di rumah, bagaimana gitu kan. Dan juga mhm, memanggil anaknya langsung, mewawancara secara langsung lah ya, iya. begitu. Jadi lebih dari hati ke hati kayaknya Bu. Nah Hebat gitu sekali Pak ya. Ilham. Iya, Ya jadi langsung mudah-mudahan. heart to heart ya dengan siswa Ya, kita ya. Iya jadi iya. kayaknya mudah-mudahan ada perubahan gitu Bu ya ke depannya gitu Amin kan. amin. Iya betul Pak Ya, Ilham. dan juga memang saya secara komunikasi personal memang kurang juga, mungkin harus ditingkatkan ya Bu ya. Mhm Mungkin karena love mhm. and belonging-nya itu ya Bu. Ya. Aduh Pak Ilham, mantap sekali itu ada apa namanya, menguatkan love and And belonging-nya belonging. itu. Ya, iya, iya, Mantap Pak betul Bu. Ilham. Nah, jadi, setelah Pak Ilham tadi sudah mengidentifikasi, sudah membuat rencana ya, tentunya nanti pasti ada komitmen nih Pak supaya, siswa kita bisa segera mengalami perubahan ya Pak ya. Nah, dalam jangka pendeknya mungkin, langkah-langkah konkretnya akan seperti apa nih Pak? Oh Komitmen ya. yang nanti akan Bapak, buat dengan siswa salah satu putra kita tersebut gitu Pak. Ya, tentunya mungkin saya koordinasi Bu tindak Iya, lanjutnya, komitmennya. koordinasi, Saya betul. koordinasi terlebih dahulu mungkin kepada kepala sekolah juga mungkin Bu ya, untuk Betul. melaporkan gitu bahwa saya akan memanggil gitu orang tua Mhm, orang siswa. tua, iya. Mungkin juga bisa mungkin diarahkan nanti ada surat khusus mungkin dari sekolah ya Bu Iya, nanti untuk betul dibuatkan. Bapak. Ya Mhm. Koordinasi dengan guru BK juga mungkin ya, Pak? ya betul, mungkin koordinasi Iya. juga dengan guru BK nanti dibuatkan surat pemanggilan ke orang tuanya. Terus Mhm, nanti mungkin saya akan berbincang-bincang gitu kan dengan orang mhm, tuanya
kemudian juga bisa jadi mungkin didampingi oleh guru BK mungkin ya Bu ya. Ya gitu Betul, kayaknya. betul. Iya. Nah itu sepertinya akan seperti itu Bu. Dan nanti mohon izin kalau nanti saya ngobrol-ngobrol lagi ke Ibu ya Bu. Nggak apa-apa tuh Pak Iya, Ilham, hayu Bapak iya, Ilham, insya Allah. Saya justru iya. ini nih yang tertarik yang itu Alhamdulillah Bu. Pak Ilham, yang love Iya, and belonging-nya itu nih. iya Bu. Alhamdulillah jadi apa namanya? Jadi terpikir dengan ngobrol sama Ibu, alhamdulillah saya jadi kepikiran. Sebelumnya saya nggak kepikiran, tapi tadi kita berbincang-bincang, akhirnya jadi saya muncul dari saya ide-idenya itu muncul. Alhamdulillah Bu. Dan Makasih itu juga banyak mungkin Bu. betul yang love and belonging-nya akan langsung diimplementasikan mungkin ya Pak ya, langsung ke Iya, siswa sesuai dengan jadi komitmen nanti itu. tindak lanjutnya saya akan coba praktekkan Bu, bagaimana love and belonging itu kita terapkan kepada siswa gitu. Iya, alhamdulillah Pak Ilham. Mudah-mudahan tadi hasil dari percakapan kita ya Pak ya, mudah-mudahan siswa yang tadi sudah Bapak sampaikan itu ada perubahan ya Pak ya. Saya Ya Bu. apresiasi sangat luar biasa sebetulnya apa yang sudah Bapak sampaikan, terutama mengenai rencana tindak lanjutnya. Jadi harapan ke depan siswa tersebut, putra kita tersebut itu bisa muncul nanti motivasinya ya Pak ya untuk belajar, Ya. tidak diam lagi di kelas, terutama pas pelajaran Pak Ilham, dan harapan ke depan siswa kita bisa muncul nanti potensinya ya. Luar biasa Pak Ilham sudah melakukan Ya. identifikasi yang sangat luar biasa sampai ke tindak lanjutnya Pak Ilham. Makasih Bu Nur Insya sekali lagi. Allah. Ya. Sama-sama Pak Ilham. Nanti saya ingin tahu nih selanjutnya setelah misalnya Pak Ilham tadi kan dalam waktu dekat akan melakukan seperti apa, mungkin nanti bisa percakapan berikutnya Pak Ilham, sudah ada perubahan atau Ya. belum dari siswa kita tersebut? Ya, makasih Bu. Ya, Ya, sama-sama terima Bapak kasih sudah Ilham, berkenan sama-sama Bu Pak jasa Ilham. pengen. Iya, Ya, amin ya rabbal mangga Bu. alamin. Mangga Pak Ilham, sampai Assalamualaikum. bertemu lagi ya Pak. Ya. Waalaikumsalam.